Kalau bapak pilihannya cuma dua, kalau nggak operasi, Iya. jadi ada sedot apanya saya nggak ngerti itu di sini, Iya. atau ya bapak bisa terapi seumur hidup. Oh. Tapi dua-dua pun itu tidak menjamin. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung beribadah bersama-sama dengan kami. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan NPD, gangguan kejiwaan atau kepribadian tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup. Yang kedua berdamai dengan pasangan. Mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Puji Tuhan, saat ini di studio podcast Kana sudah hadir Pak Roland. Shalom Pak. Shalom. Wow. Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Pak Roland sebelumnya pernah bersaksi di podcast Dulos Production, di podcast Kana. Itu di episode ke-71. Jadi yang belum nonton, boleh nonton ya. Nah, di episode sebelumnya, di episode 71, Pak Roland bersaksi pernah mengalami kematian saat masih bayi ya. Dan hidup kembali. Nah, Pak Roland sejak saat itu diberikan karunia khusus bisa melihat apa yang manusia normal tidak bisa lihat. Dan karunia itu sampai sekarang masih terus ada. Bahkan waktu Pak Roland mau menikah, istri menerima ya. Dan akhirnya istri juga bisa melihat, anak juga bisa melihat apa yang orang normal tidak bisa lihat tersebut, ya. Dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, itu sedikit cuplikannya. Nanti Bapak Ibu bisa nonton lebih lengkap lagi. Seminggu setelah take podcast ya, Pak Roland mengalami sakit. Sakit parah langsung. Dan mengalami kematian yang kedua. Meninggal lagi. Iya, yang pertama kan waktu masih bayi. Ini seminggu setelah take podcast dari sini ya. Iya. Nah, ini ceritanya bagaimana, Pak? Iya, jadi seminggu setelah dari sini, waktu itu udah malam ya. Udah malam. Biasa kalau saya kan mau jemput istri di laundry. Oh. Nah, saya udah siap-siap tuh, udah ganti baju. Tiba-tiba di teras depan rumah, saya merasa pusing. Oke. Saya pusing, terus sampai keduduk di teras. Itu benar-benar kalau saya bilang baru kali itu saya alamin pusing yang dahsyat seperti itu ya. Sampai saya nelpon istri itu tinggal buka sebelah mata. Karena nggak bisa buka dua mata. Oh, ini udah benar-benar. Wah, benar-benar akut. Udah benar-benar akut. Dan setengah badan ini udah
kram, udah kram. Jadi tinggal mata sebelah ini sama tangan ini yang masih bisa bergerak. Oke. Jadi buka handphone, segera hubungi istri, itu pun pakai speaker, udah nggak bisa taruh di telinga, karena ini udah sakit semua ini. Nah, singkat cerita, saya telepon istri, saya bilang, kamu segera pulang, Ya. saya parah. Saya udah nggak bisa bangun, saya keduduk di teras, jadi kalau kamu lama, ya kamu akan lihat saya udah nggak ada. Oke. Nah, istri panik saat itu. Ya udah tunggu di situ, saya pulang. Nggak lama dari itu dia datang. Saya masih kondisi memang di teras udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Dipapah dia masuk ke dalam. Nah, pas sampai di dalam itu malah lebih parah lagi yang saya alamin. Jadi kayak napas itu naik sampai ke tenggorokan. Kayak orang mau dicekek. Wow, oke. Jadi ngambil, tapi bukan bengek ya. Kalau Bukan. bengek kan bunyi. Ya. Ini bener-bener satu tarikan napas itu kayak mahal gitu. Satu tarikan itu susah banget. Satu jiwa raga gitu. Oke. Akhirnya jadi istri saya peluk saya. Jadi saya posisi dengan istri keduduk di lantai. Dia saya dalam pelukan dia. Dan saya udah berserah saat itu. Oh. Saya udah berserah Tuhan, kalau emang ini akhir dari Ya. semuanya, ya saya nggak bisa bilang apa-apa lagi, gitu loh. Oke. Karena saya ngerasa itu napas udah di atas, Oh, udah bener-bener di tanda atas. nih. Iya. Ya. Jadi saya ngalam dari bawah malah, kayak Oke. naik dia, naik sampai di sini kayak kejegal. Jadi memang secara logika saya saat itu meninggal beneran nih. Udah tiba saatnya, gitu loh. Ya. Istri saya menangis dan dia bilang, kita berdoa. Ya udah, kamu doain. Kamu doain. Terus saya sempat lihat dia ngambil minyak urapan. Terus ada sisa perjamuan, dia kasih minum minyak urapan, perjamuan semua dia gosok. Ya. Udah, saya bilang udah, saya mau tidur. Nah, di saat itu saya ngeliat muka dia terakhir, dia udah berserah juga, istilah ya kayak ya udah mau apa gitu. Apalagi kan kalau misalkan ya mungkin di pikiran dia kalau orang bilang udah mau tidur, kayak orang itu bilang udah selesai. Ya, ya. Dan saya juga udah di saat itu sudah mikir udah selesai. Ya. Saya bilang udah, saya mau tidur. Ya. Pas saya bilang tidur, langsung saya hilang. Dan itu saya ngeliat sendiri kayak saya ditarik keluar, copot, kayak memang copot. Kayak bener, kayak gimana ya? Iya. Kayak kita ada lem tuh kayak copot. Oke. Copot, pas copot saya lihat badan saya di situ. Ketinggalan. Jadi saya ngeliat memang badan saya, terus di pelukan istri saya sambil nangis. Oh, Di situ ngeliat. saya sambil, Oh, mati nih. ya meninggal gue. Ya Tuhan, meninggal. Sampai ini masih alam sadar loh. Iya. Masih alam sadar. Sempet juga terpikir gini, dulu waktu bayi gue meninggal, gue nggak rasa, ini beneran gue rasain. Ya meninggal nih. Udah pasrah. Iya. Di saat lagi gitu saya dengar ada dua suara di belakang. Oh, tiba-tiba ada suara. Langsung saya balik. Nah, yang satu suara itu sering saya dengar dulu bertahun-tahun, suara pria lembut. Nah, yang satu lagi itu saya kenal suara ayah saya yang udah meninggal tahun 97. Yang satu suara ayah saya. Oke. Tapi ibu saya nggak ada. Kan ibu saya juga udah meninggal. Iya, iya. Nah, pas saya lihat itu suara, saya lihat orangnya. Bener. Yang satu ayah saya berdiri. Iya. Yang satu sosok kayak pakai, bukan gaun ya, maksudnya kayak jubah panjang. Tapi mukanya kayak lampu bohlam. Bersahaya. Nggak bisa dilihat. Udah disipitin, saya udah nyipitin gini mata, nggak kelihatan juga. Nggak kelihatan juga. Jadi cuma ke batas ini. Sampai ke bawah. Yang ini nggak kelihatan. Rambutnya pun nggak kelihatan. Pokoknya saking terang banget ya. Iya. Ya udah. Nah, mereka berdua bilang, ayo jalan. Ya udah. Saya jalan ngikutin mereka. Tapi sembari saya lihat di belakang, saya masih ngeliat istri tadi mau jauh-jauhnya sampai hilang. Sampai hilang, udah nggak terdengar lagi suara istri saya. Saya pun saya udah nggak ngeliat badannya. Ya udah, saya udah pasrah. Ya Tuhan, udah lewat gue nih. Udah lewat. Begitu lewat. Iya, iya.
Dan dalam hati tuh kayak sempat ngebatin gini. Ya buat rekan-rekan, teman-teman gue minta maaf kalau gue ada salah. Sebentar aja jalan nih. Sebentar aja ngebatin dalam hati, ngebatin gitu loh. Karena ya namanya kita belum sempet ngucapin kan. Sampai yang pernah saya terpikir juga sekarang kan tinggal kakak saya kan. Saya sebut nama kakak saya bilang, "Duh, maafin gue kalau gue udah duluan." Gitu. Udah jalan nih. Cuma sepanjang jalan itu saya sempat ngeliat ke bawah, saya telanjang kaki. Oh, sambil jalan ini ya? Yang 2 orang depan ini, jadi yang depan saya persis itu ayah saya yang udah meninggal. Yang paling depannya lagi itu orang itu yang kayak lampu bohlam. Ya. Kita bertiga nggak pakai sendal, jalan kaki, jalan. Jadi Pak Roland mengikuti jalan mereka ya di belakang. Saya paling belakang, ikut aja udah. Terus sementara jalan, saya emang ngerasa nginjek. Saya perhatiin, ini yang saya injek ini bukan aspal, tapi kayak batu baru kali saya lihat model batu itu ya. Batu-batu yang tersusun rata rapih dan mengkilat. Wah, bener-bener baru kali ini saya bilang, ini batu apa karpet gitu, tapi empuk. Ya jalan. Nah, di sepanjang jalan itu yang saya bingung juga, kok ada lagu, nyanyian. Cuma nyanyiannya kok lagu Natal. Yang paling kedengaran tuh yang lagu Hark the Herald Angels Sing. Nah itu. Saya kok ini Natal ya? Padahal ini belum suasana Natal kan? Natal. Terakhir Pak Roland podcast kesini bukan suasana Natal. Nah, saya bilang kok lagu Natal ya? Saya coba cari denger. Jadi sebenarnya jalan saya denger. Terus ada lagu-lagu lain tapi yang paling mendominan itu lagu itu, Hark the Herald itu. Terus kayak dari sebelah sana itu menggema juga kayak dalam bahasa-bahasa lain. Kayak dalam bahasa-bahasa lainnya. Saya sampai ngebatin gini. Oh, bahasa-bahasa seluruh dunia nih kayaknya. Tapi lagunya ini. Kan setiap bangsa kan punya bahasa beda-beda. Jadi lagunya ini tapi artikulasinya itu gitu loh. Tapi itu lagunya itu terus. Dan nyaring sepanjangnya. Cuma kita jalan itu kita nggak ngerasa capek, nggak ngerasa kepanasan, nikmat berarti jalannya ya. Bener-bener kayak segala kayak sakit nggak ada, lempeng gitu loh, bener-bener lempeng. Udah jalan. Tidak ada komunikasi ya selama perjalanan itu diem aja terus. Nah saya juga sama jalan saya nikmatin lagu-lagu itu. Gitu, karena lagu-lagu Natal yang dari kecil saya dengar gitu. Dan yang paling tegas itu yang Hark the Herald itu ada. Terus pokoknya macam-macam lagu lah. Nah, tiba di satu jalan, ayah saya dan 2 orang ini berhenti, saya juga berhenti. Nah, ke kiri saya ngelihat itu kayak hamparan taman, ada buah-buahan sebelah kiri. Sebelah kanan itu kayak lembah hijau panjang. Itu ada rumah-rumah. Ya berarti indah sekali. Wih, putih semua. Rumahnya putih, atapnya putih semua. Tapi saya lihat ujung-ujungnya itu ada orang-orang. Jadi kalau kota mati kan nggak ada orang ya. Iya, betul. Ini ada orang-orangnya. Ada orang-orangnya masuk keluar gitu. Saya ngeliat. Nah, ayah saya berhenti situ. Dia bilang ke saya, "Kamu sampai di sini. Nggak boleh ikut." Loh, tapi dia nggak sebutnya saya, maksudnya kalau dulu waktu kita masih hidup kan, dia manggil nama kan. Dia bilangnya saya. Ini bahasa yang saya nggak inget nih. Saya nggak lupa. Dan saya manggil dia karena saya lihat dia ayah saya panggilnya papi. Oh, panggilnya papi. Saya panggil papi. Tapi dia nggak manggil saya atau manggil kesayangan dulu waktu kecil. Enggak. Dia bilangnya, "Kamu nggak boleh ikut. Saya sampai di sini. Kamu juga sampai di sini." Saya, dia bilangnya. Waduh, ya udah. Saya kediam, saya cuma bilang, "Papi, kok ninggalin?" "Dah, nggak boleh ikut. Saya sampai sini, kamu juga sampai sini." Dah. Dia agak nyebrang. Nah, pas dia nyebrang, saya lihat ibu saya di situ. Oh, ada ibu saya, tapi muka mereka bukan kondisi tua ya. Agak muda. Oh, berarti
Oke. Jadi kan kondisi orang tua kita terakhir kan kita hafal. Iya, tahu. Oke. Udah peot ya kan. Iya, Atau- iya. Ini muda. Muda dan fresh, maksudnya bukan kayak nggak ada beban gitu. Iya, iya, iya. Senyum gitu. Saya ya kok mami ya udah, tapi kayak saya tuh kayak dilarang untuk ikut ke sana. Nggak boleh gitu. Dan saya ngeliat mereka berdua masuk ke dalam. Jadi itu ada jalan lagi, nggak ada gerbangnya. Jadi kayak taman-taman begitu, tapi lembah hijau. Lembahnya hijau. Dan itu saya tegesin jalan, dan kayak ada blok-bloknya. Blok sini rumahnya yang kayaknya paling kecil gitu. Mungkin kalau di dunia mungkin rumah satu kamar gitu. RSSSS gitu. Yang sini agak gede, agak sampai saya lihat agak di puncak makin ke atas itu rumahnya gede banget. Tapi nggak banyak. Yang rumah gede itu paling cuma 10-15 lah. Tapi semua itu ada orang-orang. Bukan kosong, ada orang-orangnya. Dan indah banget pemandangan itu, memang hamparan hijau begitu. Putih-putih. Berarti Pak Roland merasa nyaman di sana ya? Nyaman. Pokoknya Nggak ada beban. Nggak ada. Capek nggak ada, sakit puyeng kelengan nggak ada. Iya. Malah kayaknya asik aja ngeliatnya gitu, kok bisa ya ada rumah di sini gitu loh. Sampai ya secara manusia, siapa yang bikin ini rumah kok hebat banget, indah banget. Dan itu nggak ada awan, putih biru begitu. Kalau kalau di dunia nyata kan tetap yang namanya pemandangan ini kan ada awan. Betul. Iya. Di balik awan cerah kan pasti ada awan gelap gitu kan. Oke. Ini memang cerah semua tapi nggak ada awan-awannya. Cuma hanya hamparan kayak putih dicampur biru. Atasnya, gue nggak tahu itu langit atau apa, pokoknya itu deh. Oke. Nah sebelah sininya itu hamparannya bukan hijau tapi kayak kebun buah-buahan. Kayak lereng gitu, buah semua. Iya. Saya sampai bilang, ini di mana gitu loh. Kalau sampai saya sempat ngebatin gini, kalau saya mimpi, jangan dulu bangun. Masih enak ini mimpinya, maksudnya gitu. Udah, tiba-tiba yang di depan saya ini tinggal berdua. Dia manggil, ayo jalan lagi. Dia manggil lagi, yang mukanya nggak kelihatan ini. Oh yaudah, siap, saya bilang siap, jalan. Jalan. Ikut nih. Ikut lagi di belakang dia. Ngikut. Tapi tetap sepanjang jalan itu suara puji-pujian tuh ada. Tapi nggak tahu siapa. Nggak kelihatan, kayak orang main rebana tuh nggak kelihatan. Cuma suaranya. Suara tok. Jalan terus. Tiba satu di tempat itu ada persimpangan jalan. Ke kiri dan ke kanan. Nah, yang ke kiri itu jalannya 4 kali lebih lebar dari yang jalan kita lewat ini. Gede banget. Dengan batu yang lebih bagus. Mulus. Nah, itu yang kiri. Yang sebelah kanan jalannya kecil. Batunya pun beda, agak nonjol-nonjol. Saya sampai, kok dua? Nah, si orang ini, dia ngadep ke saya, karena mukanya kan silau. Sampai, ya ada apa? Tapi karena manusia kan, maksudnya, saya pengen tahu ini apa sih sebetulnya gitu. Saya cuma bilang, iya ada apa? Dia cuma bilang, terserah kamu pilih yang mana. Udah, tiba-tiba hilang. Hilang, saya nyari loh. Orangnya kemana? Celingak. Tapi ini dua jalan ini dengan jalan. Nah, pas saya ngeliat ke jalan balik, kayak hati saya bilang gini, kamu nggak boleh jalan balik, harus jalan terus. Jalan terus tapi ada dua nih. Ada dua, pilih. Mau kemana? Di saat itu saya keinget satu hal. Di Alkitab ada tertulis, lewatlah jalan yang sempit itu. Itu yang saya ingat waktu itu. Waduh, ini kan ada jalan kecil nih. Ini aja deh. Gitu. Saya langsung gitu. Emang ada godaan untuk yang gede itu memang. Tapi saya ini udah ini deh. Akhirnya saya jalan yang kecil itu tuh, jalan kecil. Emang berasa batu, tapi nggak tajam. Tapi lebih berjendol-jendol. Saya jalan. Tapi tetap sepanjang jalan itu lagu-lagu pujian itu tetap ada. Nggak hening. Terus ada. Nah, malah semakin ke dalam itu semakin nyaring suara itu. Puji-pujian. Dan itu pohon-pohon. Udah di pohon-pohon. Terus saya jalan, saya tinggal sendiri waktu itu. Jalan sendiri.
pas kayak udah mau ujung jalan itu, saya ngelihat awalnya tuh kayak asap, kayak awan. Saya nggak tahu itu awan apa asap. Ada tangga, anak tangga itu tinggi, gede banget tangganya. Sampai saya bilang, waduh, gue kalau naik ini kali manjat. Karena gede banget. Anak tangga itu gede banget. Oke. Gede-gede, warnanya kekuningan begitu, menjulang ke atas, lurus. Lurus, terus jadi dari sini agak zigzag itu, baru dia lurus ke atas. Kayak ada, bukan awan ya, kalau saya bilang lebih kepada kayak asap gitu, nembus lagi ke atas, tinggi. Nah, di situ kayak kita ngelihat matahari itu terbelah. Matahari terbelah. Ya. Nah, di situ pas saya perhatiin, walah, ini sumber orang nyanyi. Oh, akhirnya Yang ngelihat. nyanyi. Waduh, saya makin tegesin. Iya bener dari situ. Jadi kayak dari situ tuh suara nyanyian itu menyebar ke seluruh. Oh. Nyaring banget soalnya. Yang dari situ. Nah, yang dari situ bener-bener lebih tegas. Itu ada beberapa lagu pujian. Yang pertama yang tadi lagi, yang Hark the Herald Angels Sing. Terus yang kedua yang Mary's Boy Child itu. Iya. Nah, yang satu saya agak kurang paham. Cuma 3 itu yang lebih mendominasi dibanding ada lagu-lagu lain, tapi itu lebih mendominasi. Gitu. Dan itu merdu banget. Oh. Jadi kalau dengar itu kayak, meskipun di alam dunia kita sering dengar, Iya. tapi ini kayaknya mau denger terus sampai bengong gitu. Loh, kok bisa ya? Iya. Kok hebat banget, bagus banget. Bagus banget gitu. Dan itu menjulang di atas. Terus ada hati ingin naik ke atas. Oh. Ada hati mau manjat ya. Tiba-tiba yang orang tadi itu kayak ada di samping. Ya. Dia bilang belum saatnya. Oh, tiba-tiba dia di samping. Jadi lagi saya ngeliat gini, pengen naik. Lagi mau hasrat mau naik. Iya. Langsung bilang belum saatnya. Kaget ada di situ dia. Waduh, saya bilang iya, ampun. Maaf, saya bilang gitu, maaf. Ayo jalan. Udah, jadi pas jalan diarahin balik lagi ke tadi. Ya udah saya jalan balik. Jadi saya ke arah dari yang tangga tadi. Saya lewat pohon-pohon lagi, tapi tetap itu puji-pujian ada. Oke. Sampai ke persimpangan tadi. Yang 2 tadi Persimpangan tuh. 2 tadi lagi. Balik ke situ. Dari situ lagi. Nah, si orang ini dia bilang, "Ayo sekarang lewat yang itu." Waduh. Saya kan Masuk ke yang besar yang nih. besar, jalan yang gede. Saya langsung spontan, secara spontan saya bilang, "Tapi temenin ya." Saya sempet jadi gini ya, saya memang nggak ngelihat muka. Iya. Tapi kan kita bisa denger orang kayak kayak ketawa begitu kan? Iya. Gitu. Ayo jalan. Oh, berarti dia temenin gua gitu loh. Oh. Amin, yaudah gue jalan. Oke. Tapi kali ini, kalau yang tadi selama dia tadi jalan, dia di depan, sekarang gue disuruh di depan. Nah lu, udah biarin dah, yang penting lu di belakang gue ada apa-apa gue teriak nih. Iya, benar. Dah, jalan. Nah, itu memang yang saya injak itu sama kayak keramik. Jadi beda kayak tadi memang batu. Iya. Ini keramik licin. Memang gede jalannya. Tapi pas jalan, makin lama makin mengecil. Jalannya kayak makin mengecil. Pohon-pohon makin mengecil. Pas sampai saya tahu itu ujungnya itu langsung kerucut itu di depan saya itu kayak ke hutan, tapi gelap gulita, sampai awan yang tadi itu di atas itu udah nggak kelihatan, hitam semua. Dan dari situ saya ngeliat ada beberapa kayak gua-gua. Oh, Gua-gua. Nah, kalau logikanya kan kalau biasa kalau saya di Sulawesi, itu namanya gua-gua zaman Jepang itu kan dari batu, ya kan. Ini guanya itu kayak dari akar tanaman? tapi yang gede-gede, akar-akar gitu berbentuk gua-gua. Oh. Gua-gua itu ada beberapa ya. Ada beberapa. Memang saya waktu itu nggak hitung karena saking serem ngelihatnya. Iya. Terus sebelum masuk ke situ malah saya sempet nyium bau belerang. Sebelum masuk ke lihat gua itu. Nah, makin dalam pas ketemu gua, itu bau belerang makin nyengat. Belerang loh yang saya cium. Iya. Belerang, nggak lama saya tegesin,
itu dari setiap gua itu keluar tangan orang, Oh, tangan orang dan berteriak, tolong, tolong. Dan setiap tangan itu, jadi kalau saya gambarin, kalau satu tangan keluar itu kayak ujung-ujungnya ada api kebakar-bakar gitu loh. iya, iya. Sampai apaan itu? Setiap lubang-lubang itu ada. Oke. Saya mundur saya mundur. Saya mundur nggak nyangka saya ketabrak di belakang ini. Dok, aduh. Udah dong, cukup dong. Ngeri. Ngeliatnya ngeri. Oke. Karena ngeliat tangan yang keluar itu ada ujung-ujung tangan, setiap tangan ini ujungnya ada api-apinya. Ada api-api dan tangan ini gosong. Ada api-apinya dan teriakannya itu bener-bener nggak kuat kita denger. Bener-bener orang teriak minta tolong baru kali itu saya denger yang memang menyayat. Tolong sampai panjang. Oke. Dan tangan itu keluar kayak bercakar-cakar. Tapi kayak misalkan kayak orang mau keluar kayak ada yang tarik lagi gitu loh. Keluar dari satu ada yang tarik lagi gitu. Jadi mereka berusaha kayak ada yang mau keluar, tapi saya nggak tahu itu apa semua di dalam. Dan setiap lubang itu ada. Dan bau belerang nyengat di situ. Nyengat. Nah, akhirnya saya mundur, saya bilang, udah, gue udah ngeri. Udah ngeri nih, udah. Dan yang di belakang gue itu karena agak ketabrak dikit. Dia cuma bilang, jangan sampai kamu berakhir di tempat seperti ini. Wah, pas dia bilang gitu, itu secara spontan. Gue bilang, ampun, gue gak mau yang beginian. Ampun, gue gak mau. Udah. Di saat itu, suara itu cuma bilang, belum saatnya. Kamu kembali. Dan itu memang suara laki-laki lembut ya. Dan itu ada kisahnya, waktu saya umur 32 tahun itu pernah muncul pertama kali suara itu. Oh, pernah dengar. Pernah. Umur 32. Waktu itu juga saya pernah divonis mau mati. Oh. Nah, itu suara yang sama dan akhirnya ini saya ngerasa telinga kayak ditarik, dijewer, terus kebanting. Bak, jatuh. Iya. Pas jatuh, saya kebangun. Posisi saya masih di pangkuan istri saya. Oh. Yang istri saya masih menangis, saya kebangun. Oh, berarti itu nggak lama ya, Pak? Nggak lama. Karena kan posisi masih, dipelukan istri. Tapi yang saya alami jalan itu kayaknya udah lama. Iya, kayaknya lama banget udah ya. berhari-hari. Karena kan jalan ke sini, Iya. setelah itu masuk ke persimpangan, masuk ke jalan yang kecil, ke jalan yang besar. Iya. Makanya saya, kok cuma sebentar ya? Udah, istri saya kaget kan. Iya. Puji Tuhan, istilahnya kamu udah sehat. Udah, saya langsung berdiri. Saya berdiri, saya raba. Kok nggak ada sakit ya? Istri saya bilang, wah puji Tuhan udah. Wah, saya langsung mikir, nah, besok gue mesti ke dokter. Iya. Maksudnya untuk memastikan kan. Sekarang namanya manusia kan tetap mau memastikan. Oke. Nah, berarti sebelumnya ada gejala di kepala. Oh. Dulu kan sering pusing. Pusing. Terus dulu memang waktu umur 20-an saya pernah kecelakaan motor. Oke. Cuma kan ya namanya kita merasa sehat kan. Ya udah gitu loh. Iya. Nah, waktu yang umur 32 tahun ini, saya pernah pertama kali didatengin sama suara ini, memang dulunya lewat mimpi. Waktu itu, beliau ini sempat bilang, usiamu hanya 3 tahun. Di saat itu, umur 32. Nah, pas saya bangun, saya menangis, saya berdoa, puji Tuhan, sampai umur 45 sekarang. Puji Tuhan. Makanya ini muncul lagi dia nih kan. Jangan-jangan ini nih orang yang sama nih gitu kan. Suara itu suara yang sama sering. itu. Dan suara itu dia muncul kalau saya manggil malah nggak mau muncul. Kalau saya manggil ya. Misalkan contoh nih, Tuhan tolong ngasih tahu dong, dia nggak mau muncul. Tapi di saat kita nggak sadar, saya sering dengar suara itu. Nah, ini suara yang begitu. Dia ternyata orangnya. Yang saya ketemu langsung. Iya. Nah, besoknya pagi-pagi saya langsung ke dokter, ke rumah sakit. Cuma saya mikir kan, kalau saya cerita saya anfal semalam, wah disuruh rawat inap. Iya. Meskipun udah sehat disuruh rawat inap kan. Iya. Aduh, duit lagi. Oke. Udah lah, bilang aja deh. Dok, mau periksa kepala dong. Udah,
Singkat cerita, dokter bilang, coba saya yang kemarin dipegang ini udah nggak rasa sakit. Ah, Sampai dia bilang, kan kemarin sini sakit ya Pak? Iya. Sakit. Sekarang sakit nggak? Dipijit-pijit? Hah? Enggak. Pak, besok saya jadwalin MRI lagi ya. Oh. Untuk memastikan. Iya, benar gitu. lah. Karena kan yang lalu Bapak ini, saya waktu yang belum lama podcast itu, saya didiagnosa radang otak. Oh. Dan ini ada laporan pertamanya, radang otak. Iya, iya, iya. Ada laporannya. Jadi, Oke. nah, waktu saya didiagnosa radang otak itu, Ya. oleh ada 3 orang dokter syaraf. Iya. Yang pertama, dia bilangnya ada kelainan Oh. di sekitar otak yang menyebabkan kalau nggak kelumpuhan, Oh. stroke. Oke. Kemudian saya pindah rumah sakit, dokter yang kedua itu dia bilang radang otak. Oh, ini beda lagi nih, radang otak. Radang otak yang kedua. Yang ketiga lebih mengerikan, tumor otak. Lah, Lebih sadis lagi. beda-beda semua nih. Dan vonisnya makin mengerikan gitu. Bahkan yang kedua dan ketiga ini dia malah sempat memprediksi usia. Oh. Ini Bapak kalau nggak operasi, Ya. operasi pun belum tentu. Ya. Maksudnya jadi gini, karena ini udah tiba-tiba berat, dia bilang. Hmm. Yang kita lihat tiba-tiba Bapak ini udah berat. Mm-mm. Saya sempat tanya stadium berapa dok. Mm-mm. Pokoknya dia bilang berat. Mm-mm. Ini kebiasaan Bapak biarin akhirnya jadi begini, nggak pernah check up. Oh. Tiba-tiba udah berat. Nah jadi kalau Bapak pilihannya cuma 2, kalau nggak operasi, Iya. jadi ada sedot apanya saya nggak ngerti itu di sini, Iya. atau ya Bapak bisa terapi seumur hidup. Oh. Tapi dua-dua pun itu tidak menjamin. Itu pun tidak menjamin. menjamin. Jadi kita hanya menghambat sel-selnya aja karena Oke. ini dia sudah istilahnya sudah merangsek ke dalam jaringan otak. Dia Oh, bilang udah udah merangsek ke dalam. Menguasai berarti ya di dalam tuh. Jadi sampai dia sempat bilang, Bapak ini masih ngomong lancar aja masih bagus Pak. Biasanya udah nggak bisa ngomong, udah gagap. Iya, iya, iya. Karena iya. dia kan sentralnya otak. Iya, Dia betul. bilang. Betul. Jadi Bapak ini paling lambat, paling lama Ya. 9 bulan. 9 bulan. Tergantung kekuatan kondisi fisik dan obat. Oke. Gitu. Nah, itu paling lambat ya. Iya, Pak, iya, iya. Paling cepat kalau Bapak abaikan Iya. 2 bulan. Karena yang di kepala dia lebih cepat merangsek menjalar Iya. ketimbang di badan. Dia bilang kalau badan kan ada tulang, dia kehambat di tulang. Iya, betul. Kalau ini dia nggak ada jaringannya lagi Pak, dia Udah. langsung ke kepala semua. Oh iya, benar-benar. Begitu dia dikuasai kepala, dia Udah. turun ke leher, habis, langsung habis. Karena ini kan leher ini udah bagian pernapasan, habis. Gitu. Jadi waktu pertama saya dengar itu secara manusia down, Iya, pasti. saya down, saya sampai Aduh, mikir, bagaimana istri dan anak ini? saya bilang Tuhan, kok sampai segininya. Iya, iya, iya. Nah, di saat itu ya waktu vonis saat itu ya, saya cerita ke istri, Iya. istri sampai bilang berdoa nggak ada yang mustahil. Istilahnya Wow. kalau kamu bisa doain orang, Tuhan kasih mujizat, masa kamu nggak bisa? Wow. Saya bilang ya manusia kan cuma bisa berusaha, cuma Tuhan menentukan, gitu. Nah itu istilahnya perbincangan saya dengan istri terakhir tuh. Ya. Karena 2 hari kemudian yang kejadian saya koma, kaget-kaget itu. Oh. Jadi sakit saya itu kalau pas lagi kumat, waduh, ampun deh. Oke. Cuma itu timbul 1 minggu setelah dari sini. Iya ya. Bisa Seminggu. gitu ya setelah Sebelumnya enggak, normal. Setelah bersaksi, Iya. seminggu kemudian unfall. Anfal langsung. Bahkan sebelum anfal, 2 hari sebelumnya itu kena vonis. Oh, sebelumnya itu 2 ya? hari sebelumnya. Pas genap 1 minggunya anfal. Oke. Nah, besoknya saya ke dokter, disuruh MRI.
Setelah MRI, dokter MRI dari dari MRI ini bilang, Pak, hasilnya 1 minggu. Oh, Saya bilang, oke, boleh. Cuma nanti hasilnya ini kan MRI kedua, langsung ke dokternya aja kita kirim. ya, ya. Itu karena sampai orang MRI bilang gini, ya paling nggak beda jauh sih, Pak. Karena kan MRI pertama dengan kedua kan belum, jaraknya masih deket kan. Ya paling nggak beda jauh gitu. Biasa Ya. orang kalau MRI itu 3 bulan. Ini masih sampai dia bilang, Ya. biasanya nggak beda jauh Pak hasilnya. Ya, betul. Oh ya udah, saya bilang, Sama "Nggak apa-apa." biasanya gitu sama ya, gitu oke. kan. Oh ya udah deh, nggak apa-apa deh. Yang penting ikutin aja. Oke. Nah, selama hari-hari menunggu hasil radiologi yang kedua, itu di tengah-tengah minggu itu, pas malam, saya lagi dengan istri, kita kan piara ada 3 dogi. Ya. Tiba-tiba yang satu muntah darah, yang satu lagi diem, muntah darah, itu banyak. Oke. Abis muntah, muntah lagi, abis muntah, muntah lagi. Oh. Kayak berkesinambungan. Itu saya dengan ini sampai panik. Darah Yesus, kenapa nih anjing? Hah? Sampai dia udah lemes dan istri udah nangis. Aduh, udah mati nih anjing. Dan Ya. langsung lemes anjing itu. Oke. Lemes karena darah memang banyak. Udah. Cuma sebelum anjing ini menit-menit sebelum dia kejadian muntah itu, saya lagi istri sama lagi duduk, telinga saya itu kayak pertama kayak apa ya, kayak dikilik-kilik. Oh, Dikilik-kilik gitu, terus ada suara itu muncul. muncul Suara lagi. itu sebelumnya anjing muntah. Ya itu saya masih ingat dia bilang gini, kamu akan menginjak kalajengking. Wih. Oh. Nah, saya jujur, saya orangnya, saya fobia sama hewan melata. Oke. Kalajengking, Ya. kecoa, lipan. Hmm. Pas ini saya langsung lihat, oh apaan ya? Takut bener-bener kalajengking kan. Mm-mm. Isinya, kenapa? Enggak. Kayak ada yang bilang kalajengking. Iya. Loh, emang kenapa? Udah, biarin. Saya cuekin tuh. Nah, di menit yang kesekian, muntah ini anjing. Muntah. Nah, pas dia muntah, saya keinget itu, suara itu. Waduh, yang tadi kan ada yang bilang, injek kalajengking. Udah, secara refleks, saya langsung ambil, saya bilang istri, tebalikin badannya, jadi tinggal perutnya, ambil minyak urapan, kita berdoa. Udah, itu anjing udah lemes, itu dari mulutnya sampai ada keluar darah-darahnya. Oke. Saya berdoa, saya usap perutnya, saya bilang, Tuhan, sembuhkan anjing ini meskipun dia hanya hewan, Ya. tapi dia ciptaanmu. Oke. Dia tidak ada salah. Kalaupun ada orang yang berniat jahat ke dalam rumah ini, Oh. kena kepada anjing yang nggak bersalah, Tuhan, sembuhkan dia, keluarkan semua santet teluh apapun. Udah, saya gosok. Setelah saya gosok, itu anjing tidur. Sampai detik ini normal. Besok pagi makan lahap. Udah nggak muntah sampai detik ini. Ya, berarti ada yang lagi mau ngirim, bener itu. Nah, Kita nggak tahu siapa Ada orang-orang yang yang sirik, iri, ya kan? nah, cuma suara itu muncul tuh sebelum Iya. detik-detik sebelumnya, Akan kamu akan menginjak. menginjak kalajengking. Ya. Nah, setelah 1 minggu saya balik ke rumah sakit, saya ambil Hasil. MRI itu. Ya. Si orang radiologi bilang, Pak, langsung aja ke dokter syaraf, kita udah kirim. Oh. Waduh, udah nih dak-dikduk kan. Ya, hasilnya apa nih? Hasilnya apa? Sementara nunggu antrian, saya Ya. bilang, Tuhan, tolong. Istilahnya, ya kita manusia cuma bisa berusaha. Ya. Cuma semua Tuhan yang tentuin. Betul. Pas giliran masih dipanggil, dokternya bingung. Pak, ini MRI-nya udah dikirim ke saya. Ya. Bapak minum obat apa? Yang pertama dia tanya itu. Ah. Bapak minumnya obat apa? Enggak. Kan obat yang dari sini doang. Sampai dia kayak kurang percaya gitu. Atau Bapak minum obat-obat tradisional. Ya. Atau terapi apa di luar, ya kan? Sampai susternya bilang, atau Bapak bekam ya? Oh. Loh kok bekam? Saya bilang, saya nggak pernah yang begituan, sus. Ngeri saya malah dicaplok-caplok begitu belakangnya. Nggak pernah. Emang kenapa ya? Saya ngeliat muka dokter tuh bingung. Jadi laporan itu kan di komputernya sampai bolak-balik gini dia baca gitu. Saya sampai penasaran, emang kenapa ya dok? Mm-mm. Jadi akhirnya dia bilang,
bersih. Saya bilang bersih, maksudnya bersih gimana? Ya, yang kemarin kan ada tertulis kan Bapak Iya. dapat kopiannya dari saya. Kopiannya, ya. Nah, ini kopiannya. Iya, ini kopiannya ya. Kopi pertamanya Yang pertama kali ya. tertulis bercak. Oke. Sekarang bersih. Hah? Saya sampai yang bener, Dok. Sini, Pak. Baru kali itu mungkin satu pasien mungkin kurang Iya, ajar. iya. Sini, Pak, Bapak baca. Saya memang melototin mata di komputer dia. Hah. Iya ya. Bersih. Saya periksa dari atas rentetannya ini. Iya. Bersih. Loh, kok bersih ya? Saya bingung. Saya tanya, kok bisa? Loh, kamu kok tanya saya malah tanya kamu balik. Kamu minum apa? Saya nggak minum apa-apa. Oh, di saat itu saya keinget, oh ada Dok yang saya minum apa? Minyak urapan. Hah? Apalagi tuh. Dia kan, Iya, iya. apa itu? Wah, dokter nggak tahu ya. Saya bilang, itu nggak ada di apotik, Dok. Di saat itu, susternya bilang, ada resepnya nggak, Pak? Saya mau ketawa. Saya bilang, Ada resep. saya sampai begini. Nggak ada, Sus, itu resepnya. Itu Bapak dapat dari mana? Kalau bisa dibagi, Pak. Supaya pasiennya juga bisa sama. Saya bilang, Dok, itu nggak ada resepnya. Lah itu Bapak bisa dapat di mana? Kok diminum? Atau ada botol sampelnya gitu? Nggak ada, Pak. Udah habis. Nanti saya cuma bilang nanti ya Pak. Ada, Iya. saya kasih, nggak usah bayar, gratis. Segera ya Pak ya. Saya sampai bilang, jam praktek saya hari ini ya. Kalau ada langsung ke sini, nggak usah pakai antrean Pak. Bawa obatnya ke saya ya. Tolong Pak. Karena Bapak ini bersih. Iya, dia Oh, iya. kaget ya, kagetnya dia. Kaget. Waktu saya bilang orang Pak, itu obat apa Pak? Lu kok obat? Saya bilang, dokter suster sampai bilang, ada resepnya nggak? Nggak ada. Itu nggak ada resepnya. Iya. Ada sisanya nggak? Ya nggak Iya. ada juga. Loh, ya udah saya bilang, udah singkatnya saya pulang dari saya jadi ketawa gitu. Ah, Tuhan, ada hiburan tersendiri. Iya. Di balik Tuhan menyembuhkan. dia malah terkaget-kaget. Apa itu? Ya ampun. Ya ampun, saya bilang, dalam hati saya, puji Tuhan. Iya. Orang lain nggak tahu bahwa ada kuasa Tuhan yang nggak ada resepnya. Iya, betul. Dan bukan obat racikan. Iya, betul. Gitu. Racikannya cuma iman doang. Iya. Karena saya yakin minyak urapannya cuma minyak, Iya, betul. tapi yang nyembuhin kan iman. Iya. Nah, iman itu nggak bisa diracik. Itu nggak bisa. Tergantung iman kita kan? Iya. Tergantung. Makanya saya bilang, ya ilah nggak ada. Makanya ditanya resepnya apa, ya nggak ada. Belinya di mana? Ya nggak ada, dibeli. Ya mau dibeli dia juga bingung mau beli di mana. Iya. Iman kan nggak ada yang jual. Iya, betul. Gitu. Makanya saya sampai pulang saya ketawa, saya cerita sama istri, ketawa malah loh. Kok dokter segila gitu ya? Iya, saya juga nggak tahu. Tapi kamu benar kamu, iya saya lihat mak, orang saya lihat komputernya. Ya. Sampai dibingung kok bisa bersih ya. Hmm. Bahkan klaim dari radiologi karena jeda waktu ini sama yang kedua itu pendek, Iya. ya paling hasilnya sama. Oh, iya. Betul. Kalau mau lihat perubahan 3 bulan Pak. katanya. Betul, ini Ini kok langsung berbeda. iya. Makanya Waktunya dokter tuh cepat gitu kan? Sangat cepat. Harusnya agak berbeda. Harusnya sama. Karena masih deketan. Masih dekat. Nah, yang lebih mustahil di dokter kok hitungan hari hilang. Iya. Makanya saya bilang, Tuhan. Waktu itu saya langsung cerita ke istri bilang, segera kamu saksikan. Ya, ini kuasa Tuhan. Karena waktu saya tersadar kembali di pelukan istri saat saya saya bilang itu habis ajak tur. Ajak tur sama Tuhan. Iya. Waktu saya kebangun sempat memang ada suara kayak ngomong gini, apa yang Tuhan kerjakan mujizat jangan cuma sampai di kamu. Oh. Saksikan kepada orang. Iya. Jadi saya sampai kayak dari diri saya tuh gini. Mungkin ini pelayanan yang Tuhan inginkan. Pelayanan untuk memberi kesaksian kepada orang. Betul. Kemudian ya Tuhan mau tunjukin bahwa Tuhan itu ada. Iya, ada. Kuasanya nyata. Betul. Pak Roland sembuh. Sembuh, benar-benar sembuh. Ya kan? Berarti sembuhnya pas bangkit itu ya. Iya. Karena kan besoknya ya Bapak Iya. cek kan? 2 hari sebelum tur itu. Iya.
saya divonis kan. Iya. Vonis, terus ada MRI juga keluar, ya sudah pasrah. Ah. Istilahnya kalau ya udah matilah gitu loh. Tapi 2 hari sesudah itu ya udah saya diajak tur itu. Dan sampai saat ini saya nggak lupa itu jalan yang saya lalui. Iya. Sampai gua menyeramkan Iya. itu aduh, bau belerang ini masih saya ingat. Berarti jangan-jangan apa yang Pak Roland lihat itu sorga dan neraka. Iya, bisa kemungkinan ya. Ya, karena memang tidak ada penjelasan khusus. Nggak ada. Yang jelas di jalan yang kecil tersebut sejuk, Betul. nyaman, Betul. ya penuh dengan sukacita. Tetapi ketika masuk ke jalan yang besar, lama-lama mengkerucut, Betul. bau belerang, orang minta tolong, Iya. ya kemungkinan lagi ya dibakar seperti Iya, itu, betul. mengalami kepanasan. Heeh. Jadi ya kita cuma bisa menyimpulkan ya ini hanya asumsi mungkin ya ini mungkin surga dan neraka. Mungkin Tuhan Iya. sedang memperlihatkan kepada Pak Roland surga itu ada, neraka itu ada. Ada. Jadi jangan sampai kita hidup di luar Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hidup di dalam dosa, nanti masuk ke jalan yang penuh dengan orang, dengan bau belerang tersebut. Betul. Ya kan? Karena kan Betul. terakhir di situ Pak Roland dikasih pesan kan, jangan sampai di sini. Jangan sampai berakhir di situ. Jangan sampai hidup kita berakhir. Betul. Ya, buat apa kita nikmat di dunia ini, tapi kalau berakhir di situ? Betul. Karena kan kita akan semuanya akan meninggalkan dunia ini. Betul. Dan menuju ke dua tempat antara sorga dan neraka. Betul. Itu yang kita tahu kan. Betul. Dan ya ini mungkin lewat apa ya, yang Pak Roland lihat supaya disampaikan kepada banyak orang, ya, Betul. khususnya umat Kristen. Iya. Jangan cuma sekedar Kristen. Iya. Ya kalau hidup dalam percabulan, perjinahan, kawin Iya. cerai, ya jahat sama istri, Iya. jahat sama suami, jahat sama mertua, maling, Betul. ya judi, mabok, hidup dalam pesta pora, berakhir di belerang. Betul. Itu mungkin Iya. yang Tuhan berusaha untuk sampaikan kepada Pak Roland, dan Pak Roland bisa sampaikan kepada umat Tuhan. Betul. Ya, artinya tuh jangan main dengan hidup. Betul. Kita menjadi orang Kristen, punya akta baptis, KTP Kristen, tidak otomatis Ya, masuk ke sorga. Betul. Kalau kita tidak hidup dalam pertobatan, para suami tidak hidup dalam pertobatan, masih Ya. jalan sama istri orang, Ya. masih ke tukang pijit, ya masih jalan sama Elsie, Ya. masih jajan sana sini, jangan harap mati masuk sorga. Betul. Ya, Betul. jadi kita harus jaga hidup Ya. dari sekarang Betul. supaya nanti kita berakhir di sorga. Ya. Di rumah-rumah yang tadi saya lihat. Betul, yang penuh dengan puji-pujian. Waduh, bener-bener. Tempatnya begitu indah. Aduh. Sejuk. Sejuk, bener. Sejuk sekali. Malah saya, ya itu, ngebatin pertama, kalaupun ini mimpi, jangan bangun. Jangan pernah bangun. Iya, karena udah terlalu Enak. Bener-bener enak. Gitu loh. Nggak rasa sakit, nggak rasa capek. Pun itu yang saya tahu terik mata, cuma nggak ada mataharinya. Nggak kerasa panas. ya. Gitu. Jadi ya, memang kalau, apa ya, dan ini selama saya hidup, baru kali ini Iya. saya alamin. Ya. Kalau selama ini terus terang kalau di gereja kita dengar atau di podcast manapun kita dengar Ya. kan Tuhan ajak Ya, melihat ini Iya. itu. Ya, saya cuma bisa menyaksikan melalui kesaksian orang Iya. kan. Tidak pengalaman pribadi. Enggak pernah. Ini malah mengalami Ini ngalamin kali ini. Maka saya sampai istri sempat ngomong gini, apa Tuhan ada maksud ya? Saya bilang saya nggak tahu deh. Karena gini, waktu umur 32, suara itu datang ngevonis, saya udah cuma sampai 3 tahun. Ya. Berarti 35 game. Puji Tuhan sekarang sampai 45. Ya. Suara itu sama. Betul. Tapi di saat itu ya saya minta gitu loh, saya mohon ke Tuhan, Tuhan jangan dulu. Ya. Nah, sekarang udah umur 45. Iya. Nah, di usia 45 malah dikasihnya beginian. Yang istilahnya nggak pernah saya saksiin sebelumnya. Iya. Secara mata langsung ya. Iya. Bahkan sebelumnya, fakta mengerikan yang saya ngeliat, saya lepas dari badan. Iya. Ngelihat Bener, langsung. ngelihat kayak copot. Kayak kita tuh kayak punya lem. Letak. Kecopot. Iya, iya.
Pas kecopot saya lihat, lah badan. Badan, emang kelihatan badan. Ya. Dan ada suara. Ya. Salah satu saya kenal, satu saya ya suara yang lebih saya kenal Iya. dari umur 32. Iya. Gitu. Jalan bareng. Ya. Makanya saya pun gini ya, saya juga bilang ke istri, saya bilang sampai saat ini pun saya bukan bilang bahwa Roland tuh suci. No, saya cuma manusia biasa. Ya. Semua kan kadar manusia Tuhan yang Betul. tahu. Betul. Tuhan betul. yang uji, ya kan. Betul. Ya. Cuma kalau saya pribadi, Hmm. saya yakin begini. Karena Tuhan itu kan dia nggak pilih-pilih orang. Betul, nggak pilih. Istilahnya Tuhan ke dunia ini dia nggak cari orang pinter, Oh. dia nggak cari teologi. Ah. Yang dia cari bahkan Saulus dari pembunuh, Ya. Betul. Rajab dari Ya. pelacur. Betul. Tuhan pakai orang-orang ini. Zakeus pemungut Zakeus, cukai. pemungut cukai. Masuk ke rumahnya loh. Nah. Iya kan? Itu orang-orang yang orang bilang berdosa. Ya, orang-orang yang kejam ya. Tapi Tuhan pakai. Tuhan pakai. Makanya Iya. saya prinsipnya gini, kalau gereja lain yang istilah pernah menolak, saya nggak masalah. Karena apa? Buat saya, Ya. manusia nolak nggak masalah. Iya. Jangan sampai Tuhan yang nolak. Iya. Nggak apa-apa ditolak sama manusia karena memang iya ini kan pengalaman supranatural. Betul. Artinya hanya orang-orang yang percaya supranatural yang Betul. yang akan percaya ini. Betul. Tetapi kembali lagi ke Alkitab. Iya. Kalau kita baca Alkitab, Iya. orang-orang beberapa tokoh juga mengalami pengalaman yang supranatural. Betul. Buktinya Abraham disuruh keluar dari negerinya. Siapa yang nyuruh keluar? Iya, betul. Kan bukan orang yang nyuruh kan? Betul. Bukan orang. Betul. Dia Betul. disuruh keluar Iya. dari negerinya. Dia udah kaya raya loh, udah di Betul. posisi nyaman. Betul. Disuruh keluar Iya. ke negeri yang dia nggak tahu, Betul. bukan negerinya. Betul. Gitu. Betul. Nanti negeri itu akan diberikan kepada dia. Betul. Dia mati pun negeri itu belum punyanya. Betul. Betul. Dia jalan loh, bukan orang. Iya. Terus ada suara juga yang disuruh untuk menyembeli anaknya. Ya. Nurut ya. Betul. Yang nyuruh orang ya bukan. Itu kan pengalaman hal yang Ya. gaib ya, Iya. supranatural gitu. Harusnya kalau kita baca Alkitab kita juga oh iya ada kok. Betul. Ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan berbicara langsung. Iya. Memberikan penglihatan. Iya. Gitu loh. Jadi kalau kita baca Alkitab beberapa tokoh mengalami. Bahkan Yohanes di Pulau Patmos Iya. dia menulis kitab Wahyu. Iya. Di Pulau Patmos dia lagi dibuang. Iya. Dibuang, roh Tuhan memenuhi. Nah, waktu roh Tuhan memenuhi, dia diberikan penglihatan-penglihatan. Betul. Tentang jemaat di Efesus, Smyrna, terus dia melihat ada kitab yang termeterai, macam-macam. Betul. Dia melihat penglihatan-penglihatan yang apa sih? Mungkin orang normal apa sih gitu. Heeh. Ya karena kita normal, nggak mengalami. Betul. Ya. Kalau saya pribadi Pak Roland melihat beberapa orang yang seperti Pak Roland karena sudah banyak Iya. yang mendapat karunia khusus ya, anugerah khusus. Tuhan datengin, Tuhan ajak, diperlihatkan ini sorga, ini neraka, ini sorga, ini neraka gitu ya. Kalau yang saya tangkap kayaknya beberapa orang ini dipilih untuk memberitahukan kepada kita yang masih hidup ini sorga itu ada, neraka itu ada, jangan Ya. main-main. Betul. Hidup Betul. ini jangan aneh-aneh lah. Betul. Sorga itu ada, neraka itu ada. Ya. Kita akan ke sana one day. Iya. Tergantung selama kita hidup. Betul. Akta baptis kita bukan jaminan. Betul. Iya kan? Jadi Betul. Pak Roland sudah diperlihatkan Tuhan betapa mengerikannya neraka. Iya. Jadi buat Bapak Ibu teman-teman yang masih hidup dalam dosa bertobatlah. Pak Roland sudah dikasih lihat sama Tuhan betapa mengerikannya. Yang sedang menggugat suami, cabut gugatan ceraimu. Yang sedang menggugat istri, cabut gugatan ceraimu, cabut. Sekalipun pasanganmu sudah berselingkuh, berzina, sampai punya anak mungkin sama orang lain, ampuni dan doakan supaya bertobat. Dalam pernikahan Kristen tidak boleh bercerai. Yang sudah bercerai dengarkan baik-baik. Berdamai dengan suamimu, berdamai dengan istrimu. Jangan aneh-aneh, jangan bikin dosa, jangan hidup di dunia gelap. Akan berakhir di neraka. Terima kasih Pak Roland. Iya. Buat kesaksian yang luar biasa yang wow, ini benar-benar apa ya? Ya aku pribadi bisa dikatakan cemburu, tapi cemburu yang positif dalam arti aduh ini kita ya aduh kita udah pendeta nih kok belum pernah ngalamin yang beginian gitu ya kan. Ya, artinya itu kita juga pengen gitu, artinya mengalami perjalanan-perjalanan rohani ya, artinya memperkuat
ketika kita khotbah tuh, oh bener loh surga ada neraka, aku pernah dibawa gitu. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Itu kan anugerah khusus dan Pak Roland terpilih untuk menyampaikan kepada umat. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung beribadah. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan NPD, gangguan kejiwaan, kepribadian tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai, pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai, pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Bagi Bapak Ibu yang rindu bersaksi di podcast Kana seperti Pak Roland, Bapak Ibu bisa DM kami lewat Instagram Dulos Production atau TikTok Dulos Production atau Facebook Dulos Production. Kesaksian hanya seputar keluarga atau pernikahan atau pengalaman-pengalaman khusus tentang keluarga pernikahan dan tinggal di wilayah Jakarta sekitarnya. Mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai ketemu lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.